Potret apik prosesi lamaran Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana belakangan ini menghiasi berbagai media. Tak hanya memperlihatkan tema yang serba putih pada busana serta interior ruangan, potret kebahagiaan keluarga Ayu Ting Ting pun tidak bisa ditutupi jika anak sulungnya kini telah bertemu dengan jodohnya. Namun di sisi lain, seperti apakah sebuah video yang kini viral di media sosial yang memperlihatkan seorang perempuan sedang bersama Umi Kalsum dan Ibunda Letu Muhammad Fardana saat umroh kemarin membagikan petunjuk jika Umi Kalsum dan Ibunda Letu Muhammad Fardana yang sama-sama berdoa di Tanah Suci agar anak-anak mereka bertemu dengan jodohnya. Dan seperti apa pula, wanita itu juga menyebut bahwa video ini akan ia upload jika Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana berjodoh karena doa Umi Kalsum dan Ibunda Letu Muhammad Fardana di Tanah Suci yang seolah terkabul karena terjadinya prosesi lamaran. Lantas, bagaimana dengan mewahnya seserahan dari Letu Muhammad Fardana untuk Ayu Ting Ting hingga seserahan dari Ayu Ting Ting untuk Letu Muhammad Fardana yang berisi tas branded, sepatu branded, makeup dan juga barang branded lainnya. Dan seperti apa pula pesan khusus dari Juliana Motar serta Tessa Mariska yang berpengalaman sebagai ibu Persit untuk Ayu Ting Ting. Dan bagaimana pula doa serta harapan Ayah Rozak untuk rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diketahui publik bahwa saat ini Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana telah melangsungkan prosesi lamaran. Dan yang terbaru, akhirnya terbongkar apa alasan Umi Kalsum mau menerima Letu Muhammad Fardana sebagai calon suami dari Ayu Ting Ting. Ternyata momen mengharukan ini sebagai sebuah doa panjang yang dipanjatkan selama di Tanah Suci bersama-sama dengan Ibunda Letu Muhammad Fardana. Dan ternyata saat ini doa Umi Kalsum di Tanah Suci kemarin sedikit lagi akan benar-benar terjadi mengingat prosesi lamaran telah digelar yang tentunya akan berlanjut ke momen pernikahan. Ya, keakraban Umi Kalsum dengan Ibunda Letu Muhammad Fardana memang sudah tergambar saat umroh di Tanah Suci kemarin. Bahkan dari sebuah video yang diposting oleh seorang wanita yang ikut umroh saat itu, terlihat pula bahwa Umi Kalsum dan Ibunda Letu Muhammad Fardana sama-sama berdoa agar anak-anak mereka pun dipertemukan jodohnya, hingga berharap Ayu dan Letu Muhammad Fardana berjodoh nantinya. Atas terkabulnya doa-doa Umi Kalsum, wanita tersebut pun lantas memposting video tersebut lantaran sebelumnya mengaku tidak akan posting jika perjodohan itu pun gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Percaya gak percaya kalau omongan adalah doa. Apalagi di tempat yang Allah ridhoi dan penuh keberkahan. Pulang dari Ronda, ngobrol-ngobrol soal jodoh sama Ibu Rangkaya 2411 dan Ibu Mam Aiting 92. Murni, sebenarnya doa sekilas aja, karena emang pas saling cerita kebetulan pas dan keduanya orang-orang baik banget, jadi saksi banget kebaikan mereka. Qadarullah, video ini saat aku post dalam keadaan sebaik-baiknya, benar-benar merinding karena emang Allah sebaik-baiknya perencana terbaik. Tulis wanita pemilik video.
Ini kedua besan yang insya Allah jadi. Pokoknya ini video bakal jadi saksi kalau sewaktu-waktu perjodohan dan ta'arufnya berhasil ya, Bu Hajah ya, Bu Hajah ya. Pokoknya nanti yang akur bakal bisa saling memaklumi. Ih, Masya Allah ya Bu ya. Bismillah ya jadi ya. Iya, besan. Pokoknya ini video bakal diupload kalau udah jadi ya. Jadi hari ini bakal jadi kenangan. Ya, kabar Ayu Ting Ting yang dilamar memang sukses membuat geger publik. Ayu yang dikenal sangatlah pemilih untuk urusan jodoh. Tiba-tiba saja tidak ada angin, tidak ada hujan. Ayu pun terlihat pamer pria ganteng yang berprofesi sebagai anggota TNI di momen lamaran yang sengaja ditutupinya. Sempat menghindar awak media dan sedikit berkomentar. Ayu Ting Ting pun akhirnya memberikan klarifikasinya dan membenarkan jika ia telah dilamar oleh Letu Infantri Fardana baru-baru ini. Dikisahkan oleh Ayu Ting Ting bahwa perkenalan keduanya pun terjadi karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing yang kebetulan bersahabat baik. Lalu, lantaran merasa saling tertarik satu sama lain, keduanya pun mulai kontak melalui handphone pada awal Januari 2024. Ayu pun mengaku lantaran keduanya sama-sama serius dan mungkin ditakdirkan berjodoh, maka dilangsungkanlah prosesi lamaran baru-baru ini. Karena kan emang dari orang tua kita nih sesama orang tua yang saling kenalin dan saling ngejodohin. Doain aja ya saya. Bilki sudah kenal ya sama ayah, mungkin Ayu sendiri ketemunya di mana sih? Doain aja. Ketemunya di mana sih ya? Ayo, Bang. Ayu udah berapa lama nih kenal sama Udah berapa lamanya ya? Kalau Bilki sendiri gimana sih ya? Seneng gak sih ya? Iya, itu yang sholat tutup. Udah kenal deket ya Bilki sama Dana ya ayah? Ayah mungkin ayah sendiri seperti apa sih menyambut menantu ayah? Kapan sih ayah rencananya ya? Doain aja. Dalam waktu dekat apa habis lebarannya ya? Kenalnya udah lama ya ya? Lebaran ya? Sholat nih. Kenalnya dari kapan sih ya? Udah lama ya Sholat, kenalnya iya. sama Dana ini? Udah lamanya sholat, udah komat. Masya Allah deh. Rasa haru biru pun kini tentu sedang sangat dirasakan oleh Ayu Ting Ting dan juga keluarganya. Bagaimana tidak, kini pelantun alamat palsu itu pun sudah mulai sedikit demi sedikit terbuka tentang acara lamaran yang baru saja digelarnya. Hingga ia pun tidak sungkan untuk membagikan tentang perihal seserahan yang dinilai publik sangatlah mewah. Hal ini pun juga diungkapkan oleh salah satu pembuat seserahan yang dipercaya oleh Ayu Ting Ting dan keluarganya yang menceritakan secara detail barang-barang seserahan seperti apa yang diberikan oleh Letu kepada Ayu Ting Ting yang terdiri dari 14 kotak seperti makeup, alat sholat, alat mandi, handuk, spray, parfum, sepatu dan juga tas. Untuk Mbak Ayu itu sekitar 14 kotak ada. Jadi seserahan untuk Mbak Ayu itu isinya tas, sepatu, alat sholat, parfum, alat mandi, handuk, spray, dan skincare. Untuk total harganya saya kurang tahu pasti, tapi barang-barang yang diberikan dari Mas Dana dan Mbak Ayu itu adalah barang-barang yang sangat mewah dan high-end pada kelasnya. Sementara, pihak Ayu Ting Ting pun juga memberikan 8 kotak seserahan yang diberikan kepada pihak Letu yang berisi tas, sepatu, alat sholat, parfum, alat mandi, handuk, spray yang harganya tidak kalah mewah dari seserahan Letu untuk Ayu Ting Ting. Seserahan untuk Mas Dana dari Mbak Ayu itu ada 14 kotak yang berisikan barang-barang. Dari Mbak Ayu untuk Mas Dana itu kira-kira ada 8 kotak, karena memang isinya itu satu kotak alat sholat dan sisanya itu tidak dikerjakan oleh kami. Jadi memang isinya tuh makanan-makanan khas Betawi yang memang harus hari H itu juga baru bisa diberikan gitu, karena harus fresh dan baru matang gitu. Jadi pada saat pengerjaan itu kami ditemani oleh ibu
ayah dan juga Mbak Ashifa. Jadi kami itu dihubungi kurang lebih seminggu sebelum acara dan kami mempersiapkan sangat cepat sekali karena memang acaranya itu kan kalau nggak salah hari Minggu dan kami sudah ke rumah beliau itu hari Kamis. Jadi waktunya sangat singkat. Tapi Mbak Ayu itu semuanya sudah tersiapkan dan terkoordinir dengan baik. Dan ternyata ada sebuah makna sakral dan mengharukan dari Letu Muhammad Fardana ketika memberikan seserahan dengan motif warna putih. Lalu apa makna dari warna putih seserahan yang diberikan Letu Muhammad Fardana? Dan benarkah dalam waktu dekat Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana akan menggelar pernikahan yang megah dan juga mewah? Mengingat Ayu Ting Ting termasuk dari jajaran selebritis ternama di Indonesia. Mbak Ayu memang sangat detail dalam segi art, jadi beliau memang ingin semuanya terkonsep dan warnanya pun senada dengan warna dekorasi lamaran, jadi memang warnanya serba putih gitu. Tray yang dipilih pun warnanya silver, tidak terlalu jauh dari warna putih gitu, jadi masih senada dan tidak loncat dari konsep. Kalau lamaran kan biasanya emang pembicaraannya untuk ke jenjang yang berikutnya, berarti ada rencana. Prosesnya alhamdulillah kemarin baru selesai acara lamaran tanggal 4 Februari. Kemudian udah ada sih Mas rencana, tapi ya doain aja. Lantas seperti apa pesan khusus dari Juliana Mokhtar dan Tessa Mariska yang berpengalaman sebagai ibu persit untuk Ayu Ting Ting yang sebentar lagi akan menjadi ibu persit? Halo, saya Bang Kiswito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Pemirsa, jika dalam waktu dekat Ayu Ting Ting akan menikah dengan Letu Muhammad Fardana, tentunya ada status baru yang akan disematkan untuk Ayu Ting Ting, yaitu sebagai ibu persit atau Persatuan Istri Tentara. Meski menjadi ibu persit bukanlah pilihan bagi Ayu Ting Ting. Namun, jika Ayu sudah menikah dengan seorang tentara, mau tidak mau, Ayu pun harus menjadi bagian dari ibu persit. Dan hal itu pun sudah menjadi kewajiban, mengingat ada beberapa peran dan tugas yang harus diemban oleh Ayu Ting Ting. Seperti pengalaman Juliana Mokhtar yang butuh penyesuaian dan juga pengorbanan sebagai seorang istri anggota TNI setelah menikah dengan Letkol Nurwahyudi pada 2022 lalu, setelah sebelumnya menjanda karena ditinggal selama-lamanya oleh sang suami Herman Seventeen. Saat rencana menikah, sederet prosedur ketat harus dilaluinya, termasuk mengurus administrasi pernikahan di kesatuan suami hingga menghadap atasan. Sementara selepas menikah, banyak hal lain yang harus dipatuhi sebagai anggota persit. Mulai rambut yang tidak boleh diwarnai, bermain TikTok dengan seragam persit, penghormatan terhadap senior, hingga melepas kegiatan keartisan. Alhamdulillah ya sampai sekarang udah nggak aktif lagi di dunia entertain. Memang udah berkomitmen sih dari awal nikah itu sama suami, udah komitmennya saat ditanya kamu siapkah aku lamar dengan konsekuensi kamu keluar dari entertain, terus akan siap pindah-pindah kemanapun, dan dia menceritakan banyak sekali seperti apa kehidupan menjadi istri TNI waktu itu. Nah waktu itu aku bilang siap banget gitu. Aku akan mendampingi ke lubang semut pun aku ikut. Saat dilamar pun saya bilang saya bukan orang asing untuk organisasi atau di dalam ini gitu. Saya bilang
insya Allah siap, saya bilang gitu. Yang penting saya bilang ya bisa menerima anak-anak saya, sayang sama anak saya pasti akan siap. Memang ribetnya kita mengurus administrasi itu harus jelas. Kalau aku sih lebih ke akte kematian dan lain-lain gitu. Ada tes kesehatan juga, ada menghadap atasan juga. Kita harus menghadap atasan karena kita dipertemukan untuk berkenalan, inilah calon istriku. Nanti kita dapat wejangan juga dari atasan gitu. Nah setelah kita berkunjung ke kantor menghadap atasan, administrasi dapat tanda tangan dari atasan di approve gitu ya. Nah itu sudah dapat tuh surat izin menikah. Saat pun setelah acara menikah, saya juga harus memperkenalkan diri ke senior-senior karena di TNI ini ada senior dan junior. Nah, saat saya masuk di kesatuan, saya tahu nih berapa orang senior saya di situ. Saya walaupun kita tidak bisa datang ke rumahnya, kita WA. Mohon izin Ibu, Mbak gitu. Perkenalkan saya istri dari Letnan Infantri Nur Wahyudi. Nama kecil saya ini, itu wajib memperkenalkan diri. Nah, dukanya ini kan lebih ke kita harus berkorban pekerjaan. Banyak sekali teman-temanku di luar sana jadi dokter, jadi sarjana perminyakan yang di luar mungkin gaji dia lebih besar daripada suaminya di sini gitu, tapi dia berkorban, dia tinggalin kadang kerjaannya. Kalau mungkin yang di bawah-bawah masih bisa ya membagi waktu, tapi saat ada jabatan suami sudah di atas itu udah susah sih. Kita memang nggak boleh kalau rambut berwarna, harus hitam. Iya, kita saat sudah dilamar itu ya, kita sudah kayak tanda tangan kontrak gitu ya. Di kehidupan kita itu seperti apa gitu. Jadi saat kita menjadi keluarga TNI itu ya sudah harus meninggalkan keartisan yang tadi kayak aku bilang gitu. Kita sudah menjadi nama kayak aku yang awal Juliana Mokhtar menjadi Juliana Nur Wahyudi gitu. Jadi apapun yang bersangkutan di luar, aku sudah melepaskan semuanya waktu itu. Tessa Mariska pun juga memberikan pengalaman dan apa yang harus dilakukan sebagai ibu Persit dan memberikan pesan kepada Ayu Ting Ting agar mengurangi jadwal manggungnya dan lebih memperbanyak untuk mendukung calon suaminya nanti yang kini berpangkat letu. Kalau ibu pertama kali aku dulu nikah ya, waktu jadi ibu Persit, otomatis kalau kita nih tahap-tahapnya tuh ribet loh sebenarnya ya. Kita surat semua komplit dulu nih karena kita janda menduda. Surat komplit dulu semua, habis itu dimasukkan surat ke kantor suami. Setelah surat di ACC di kantor suami di kesatuan, setelah di ACC di kesatuan baru kita dipanggil menghadap. Kita sudah dikasih bahan Persit. Sudah menjahit bahan Persit, sudah jadi bahan Persit. Terus begitu surat-surat kita masuk untuk pengajuan, terus kita dipanggil untuk menghadap di komandan kesatuan. Kita menghadap, aku sudah pakai dandannya sudah dandan Persit. Sudah dandan Persit, sudah pakai baju Persit, tapi nggak pakai lencana. Belum pakai lencana. Dan ya banyak lah kesalahan pertama kali ya, banyak kesalahan karena jadi di Persit ini ada protap-protap yang harus kita jalani. Jadi misalnya nih pakai baju kebesaran Persit itu kita nggak boleh rambutnya sembarangan. Rambutnya pun kalau bisa kita nggak boleh cat warna-warni, harusnya hitam, rambut asli. Terus waktu dulu kayak misalnya aku pakai soklen, itu soklen nggak bisa. Pakai bulu mata nggak bisa. Terus rambutnya juga harus dicepol rapi, karena waktu itu aku belum pakai hijab. Rambut dicepol rapi dan tidak boleh kelihatan pita atau karetnya. Harus polos gitu, harus rapi. Sebelumnya saya disahkan juga menjadi itu kita suami istri, itu permohonan kita itu masuk ke Panglima. Karena kita nikah sama perwira ya. Itu masuk ke Panglima. Panglima ACC belum. Jadi aku nunggu Panglima ACC itu ada berapa hari loh. Calon suamiku tuh menunggu ada berapa hari Panglima itu ACC. Sampai kenapa sih? Jadi ya maaf ya, mungkin diselidikin dulu latar belakang kita, keluarga kita siapa, latar belakang dari silsilah nenek aku, silsilah kakek aku, itu harus dicantumkan. Nanti ada ujian juga kan, gak berkali-kali kayak gitu aja, ada ujian tertulis, disebutkan silsilah keluarga dari mama, siapa-siapa aja adik-adiknya,
atau ada kakak gitu dari papa ditulis. Nanti apa yang kita tulis itu nanti akan berhadapan dengan komandan dan itu akan dites. dites wawancara. Iya, bukan nulis aja. Untungnya alhamdulillahnya aku walaupun dulunya artis dangdut, aku tidak pernah narkoba. Amit-amit ya, tidak pernah aku menyentuh minuman keras. Dan aku alhamdulillahnya mama aku salah satu tokoh juga di komplek aku. Tokohnya tuh istilahnya Pak Haji gitu, terus punya yayasan. Jadi diselidik ini anak siapa sebenarnya, perempuannya anak siapa, ini bagaimana keluarganya. Nah alhamdulillahnya suamiku meninggal. Dan alhamdulillahnya anak aku itu sama mama aku, dan aku kan juga pulang ke rumah mama aku, nggak pernah aku pulang dalam keadaan mabuk. Jadi ada intel yang nyelidik. De Ayu lo aku lo manggilnya. De Ayu mungkin kalau nanti sudah menjadi istri dari Mas ya, dari Masnya, paling agak dikurangin kegiatannya. Apalagi gini loh, kalau misalnya Masnya kan letu ya. Itu berarti bertugasnya di Jawa. Otomatis Masnya komandan juga Danki apa ya? Komandan juga ya, Mas. Nah, itu kalau bisa ada beberapa lah ikut kegiatan Masnya sayang, ya. Jangan enggak terlalu banyak karena Masnya itu juga harus didukung. Supaya Ayu ngedukung karir Masnya, Masnya ngedukung karir Ayu. Kalau bisa Ayu kurang-kurangin aja sedikit show-nya. Harus, karena banyak kegiatan, apalagi ibu-ibu komandan muda. Ayu nanti ibu komandan ini di batalionnya. Ibu komandan muda itu dia banyak yang harus dia kerjain. Kedatangan dari panglima, kedatangan dari tamu siapa. Itu istri dari Danki itu harus ikut berperan. Lantas, seperti apakah doa dan harapan Ayah Rozak untuk rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Seperti diketahui, Abdul Rozak, sang ayah pun selalu menjadi orang terdepan ketika mendoakan Ayu Ting Ting untuk cepat mendapatkan jodoh. Meski seringkali hanya menjawab doakan saja ketika ditanya awak media seputar jodoh sang anak. Namun, dari lubuk hati yang paling dalam, Ayah Rozak pun tidak ingin melihat anak sulungnya lama menjanda. Melihat kebahagiaan Ayu akhirnya bertemu dengan jodohnya di awal tahun 2024 ini. Lalu seperti apa doa dan harapan Ayah Rozak untuk rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana? Ya pasti kita pengen anak bahagia lagi gitu kan, bisa punya pendamping lagi ya, benar-benar setia dan sayang, betul-betul sayang sama Bilqis juga dan keluarga. Kita serahin aja sama Allah, mudah-mudahan dikirim seorang pangeran yang beriman. Ya doain aja gitu, yang terbaik. Terbaik jodoh buat Ayu, siapapun dia, niat baik, tulus, ikhlas. Tahu Ayu ya apa punya adanya. Anak ya, bukannya buat Ayu aja kan, tapi mesti anak sama keluarga. Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik sama keluarga, terutama sama Bilqis. Sayang sama Bilqis, dekat sama Bilqis, makanya pacaran sama Bilqis dulu baru sama bundanya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.